sahabat-sahabat dalam Tuhan, malam hari ini kita mempersiapkan diri untuk berziarah bersama Inigo di Barcelona. Di Barcelona, kita akan melihat bagaimana Inigo mewujudkan relasi pribadinya dengan Tuhan dalam persahabatan yang ia bangun. Persahabatan yang dibangun membantunya untuk melanjutkan studi sebagai langkah untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan yang lebih luas. Kita kembali melihat peta peziarahan yang telah kita lalui. Barcelona adalah kota terakhir kita. Dalam autobiografi, kita bisa menemukan 3 nomor yang menunjukkan bahwa Inigo mengunjungi kota Barcelona sebanyak 3 kali. Pertama, dalam ziarahnya ke Yerusalem. Yang kedua, kita kembali dari Yerusalem. Dan yang ketiga, dalam perjalanan dari Paris ke Salamanca. Marilah kita mengingat-ingat kembali perjalanan bersama Inigo di Manresa. Kita mengingat pokok permenungan dan makna yang sudah kita cecap dalam-dalam. Kita mengingat pengalaman pencerahan yang menjadi transisi dari Manresa menuju ke Barcelona. Satu kata yang mungkin bisa menjadi kunci untuk merangkum seluruh dinamika perjalanan rohani kita, yaitu relasi. Di Manresa, kita diajak untuk melihat dan berfokus lebih dalam mengenai diri kita dan Tuhan. Relasi antara diriku dan Tuhan bersifat vertikal. Di Barcelona, kita diajak melalui pengalaman rohani Inigo untuk mengembangkan dan mewujudkan relasi pribadiku dengan Tuhan dalam relasiku dengan sesamaku. Relasi antara diriku dan sesamaku bersifat horizontal. Secara khusus di Barcelona, bersama Inigo, kita akan diajak untuk mengembangkan relasi pribadiku dengan Tuhan sebagai fondasi untuk masuk dalam relasiku dengan sesama. Dalam suratnya kepada Jaime Casador, Ignatius menuliskan demikian. Karena menurut saya, dan saya tidak ragu, betapa saya berhutang kebaikan kepada penduduk Barcelona, melebihi kepada penduduk tempat lain dalam hidup saya.
Di Barcelona, relasinya dengan Tuhan berkembang menjadi relasi antara dirinya dan sesama, sehingga ia bisa merasakan bahwa ia berhutang kebaikan. Orang lain atau sesamanya tidak hanya mendapat tempat dalam hidup rohaninya, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita rohani. Mungkin kita perlu ingat bahwa setelah tiba di Yerusalem, Inigo diusir oleh seorang Fransiskan. Ia tidak diizinkan untuk tinggal di Yerusalem karena situasi yang tidak aman. Ia terpaksa kembali ke Barcelona. Setelah diusir dari Yerusalem, dambaan untuk melayani Tuhan dan membantu jiwa-jiwa tetap berkobar-kobar dalam hatinya. Namun kini, energi untuk melayani Tuhan menjadi lebih realistis. Untuk melayani, ia membutuhkan ilmu, setidaknya filsafat dan teologi. Untuk belajar filsafat dan teologi, ia perlu menguasai bahasa Latin. Pada zamannya, bahasa Latin menjadi persyaratan untuk belajar filsafat dan teologi. Gambar di samping adalah gambar Inigo yang sedang belajar bahasa Latin bersama anak-anak. Dalam proses studinya, ia banyak dibantu oleh orang-orang di Barcelona. Ada 3 orang yang berperan penting saat ia di Barcelona. Pertama, Jaime Casador. Kedua, Magister Ardèvol. Ketiga, Ines Pascual. Jaime Casador adalah donatur Inigo dalam hal studi. Ia bekerja di Keuskupan Barcelona dan akhirnya menjadi uskup. Magister Ardèvol adalah guru bahasa Latin Inigo. Belajar bahasa Latin memang tidak mudah karena ia sudah tua. Ia harus menghafal banyak vocabulary, banyak kata-kata asing. Ia belajar bersama anak-anak. Ia mengalami kesulitan untuk mengingat. Namun, Magister Ardèvol selalu menyemangatinya. Pribadi ketiga adalah Ines Pascual, seorang perempuan yang menjadi sahabat dalam percakapan rohani. Meskipun ia dalam kesibukan belajar, ia tetap memberi waktu untuk membantu jiwa-jiwa dan melakukan percakapan rohani. Percakapan rohani tidak hanya membantu Ines Pascual untuk mengenali kehadiran Tuhan, tetapi juga pada saat yang sama membantu Inigo untuk semakin akrab dan dekat dengan Tuhan. Buah dari percakapan rohani tidak hanya dirasakan oleh penerima latihan rohani, tetapi juga oleh pemberi latihan rohani. Berhutang kebaikan muncul dari kesadaran bahwa banyak orang yang telah membantunya untuk hidup dan studi. Bagi Ignatius, mereka tidak hanya sekedar donatur, tetapi mereka adalah sahabat Tuhan. Mereka adalah sahabat-sahabat dalam Tuhan. Sahabat-sahabat yang saling mendukung satu sama lain untuk ikut berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah di dunia.
Dalam bukunya Friends in the Lord, Javier Osuna, Serikat Yesus, menuliskan demikian. Bagi kita, pencerahan di tepi sungai Kardoner menandakan awal dari suatu panggilan yang bersifat tidak hanya apostolis rasuli, tetapi pada saat yang sama bersifat komunitarian. Di Barcelona, Inigo mewujudkan panggilannya dengan lebih konkret melalui proses studinya, dan pada saat yang sama melalui proses membangun relasi dengan sesama. Teman-teman akan saya ajak untuk mendoakan kembali doa pembuka dari Pedro Arupe. Namun hal yang ingin kita tekankan dalam doa ini adalah untuk membagikan apa yang telah aku terima darimu kepada orang-orang di sekitarku. Rahmat yang akan kita mohon dalam doa adalah rahmat untuk merasakan bahwa aku berhutang kebaikan kepada orang lain, seperti Inigo di Barcelona. Pokok doa yang hendak saya tawarkan ada dua. Pertama, silakan Anda mereview pengalaman fondasional membangun relasi dengan Tuhan. Selain mereview, silakan Anda mengingat-ingat kembali kapan dan di mana pengalaman itu terjadi. Anda boleh melakukan repetisi. Anda mencecap dalam-dalam makna dari pengalaman fondasional membangun relasi dengan Tuhan. Pokok yang kedua, Anda akan saya ajak untuk merenungkan bagaimana dampak pengalaman fondasional tersebut terhadap sesamaku dan juga terhadap pelayananku